Film ini akan dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki agen CIA yang bernama Peter terlihat sedang menelepon Elena yang kini sedang lembur di kantornya. Peter meminta Elena untuk tidak terlalu capek-capek dalam bekerja, lantaran dirinya kini sedang tengah hamil tua anak mereka berdua. Elena juga bekerja di tempat yang sama dengan Peter, namun Peter merupakan agen yang bekerja langsung di lapangan dan merupakan agen paling terbaik yang pernah dimiliki oleh CIA. Itu disebabkan karena Peter mempunyai keistimewaan dengan kemampuan pendengaran yang sungguh sangat di luar nurul, lantaran dirinya sanggup untuk mendengarkan sekecil apapun bunyi yang dihasilkan oleh suara yang ada di sekitarnya, sehingga membuatnya sanggup memprediksi setiap serangan yang akan dilancarkan oleh musuh-musuhnya. Keistimewaannya itu pun sebenarnya tidak sengaja didapatkan oleh Peter, yang ketika 15 tahun lalu, Peter kecil mengalami sebuah insiden besar yang merenggut nyawa kedua orang tuanya akibat serangan bom teroris. Peter memang selamat karena peristiwa tersebut, akan tetapi telinganya mengalami cedera yang membuat pendengarannya menjadi sangat hipersensitif. Seorang laki-laki agen CIA bernama Birney, yang juga merupakan rekanan kedua orang tuanya, menjadi orang yang merasa paling bertanggung jawab akibat peristiwa itu. Maka sebagai penembusan dosanya, Birney merawat Peter layaknya seorang anak semenjak dirinya kecil, meskipun sang dokter yang kala itu merawat Peter mengatakan kepada Birney kalau pendengarannya akan menjadi kelemahannya bila Peter tidak bisa mengendalikannya. Namun itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa jika Peter dapat mengendalikannya. One more week of surveillance and we bag this asshole. Can't wait. I'm glad you called. Hey, Bob. Oh, shit. Birney pun datang menemui Peter di restoran cepat saji untuk memberikannya sebuah misi rahasia. Namun, misi ini merupakan tugas di luar pekerjaannya menjadi seorang agen CIA. Karena bagi Birney, hanya dirinya lah yang mampu untuk menyelesaikan tugas sulit ini. Peter ditugaskan untuk mengambil sebuah data yang berada di jam tangan biometrik di pergelangan tangan seorang mantan agen CIA bernama Demetri. Seseorang yang telah menjual beberapa informasi penting negara, termasuk penyelundupan senjata biokimia dan juga narkoba. Peter harus berhasil mengunduh semua data-data yang berada di jam tangan itu selagi dia masih hidup. Karena jika Demetri sampai mati, maka jam tersebut juga akan berhenti berfungsi seiring dengan detak jantungnya. Demetri akan melakukan transaksi malam ini dengan para mafia Rusia. Jadi Birney meminta Peter untuk segera bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Be careful, son. Always, Bob. Demetri dan juga beberapa anak buahnya saat ini terlihat sedang berada di sebuah gedung bersiap menuju ke tempat pertemuan Demetri dengan para mafia dari Rusia. Namun ketika mereka berada di basement parkiran, para bodyguard Demetri menyadari kalau ada sesuatu yang sangat mencurigakan di tempat tersebut. Peter pun berhasil menjerat leher Demetri dan juga mengunduh semua data yang berada di jam tangan biometrik miliknya. Dan dengan kemampuan bela dirinya juga, Peter juga berhasil melumpuhkan semua bodyguard yang mengawal Demetri. Setelah berhasil melumpuhkan semua pengawal Demetri, Peter pun bersiap untuk membunuh Demetri. Namun tiba-tiba, Elena dan beberapa agen CIA lainnya muncul di hadapannya. Elena meminta Peter untuk tidak membunuhnya karena dia akan membawa Demetri untuk diadili secara hukum yang berlaku di negara mereka. Selama 8 bulan belakangan ini, Elena telah melakukan penyelidikan terhadap Demetri agar dia bisa mengumpulkan semua bukti yang sanggup menjebloskan Demetri masuk ke dalam penjara. Sebenarnya Peter sangat terkejut dengan keberadaan Elena di sana karena seharusnya Elena tidak berada di luar tugas wewenangnya. Namun kebingungan itu pun segera pecah tatkala Demetri berhasil bangkit yang lalu menembakkan pistolnya ke tubuh Peter. Akan tetapi, peluru tersebut hanya menggores perutnya dan malah mengenai perut milik Elena.
17 tahun pun berlalu. Di sebuah wilayah terpencil Oregon, Peter yang saat ini telah keluar dari CIA hanya bisa melukis demi melupakan masa lalunya. Sembari menuangkan tinta di media lukisnya, Peter teringat tentang bagaimana ketika dulu dia kehilangan anak yang dikandung Elena. Bahkan akibat peristiwa itu juga menyebabkan Elena tidak bisa lagi memiliki anak dan merasa sangat trauma bila melihat wajah Peter di hadapannya hingga mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Peter yang sangat marah kepada Birnie pun memutuskan untuk pensiun dari agen CIA karena bagi dirinya semua kejadian ini disebabkan oleh Birnie yang tidak bisa memberikan informasi akurat kepadanya lantaran kenapa Elena juga bisa berada di tempat itu hingga menyebabkan mereka berdua kehilangan anak yang sedang dikandung oleh Elena. Di markas CIA Virginia, Elena yang masih bekerja untuk keagensian menerima beberapa file rahasia yang dikirimkan oleh rekanannya Dennis. Elena pun melihat dengan seksama informasi-informasi yang sangat penting mengenai The Intern. Namun yang membuat dia terkejut adalah tentang adanya sebuah informasi yang sangat berhubungan erat antara dirinya dan juga Peter. Elena lalu menelepon Dennis, yang terlihat saat ini sedang melakukan perjalanan bersama dengan seorang anak kecil yang merupakan salah satu anak magang The Intern. Elena mengatakan kepadanya, kalau ternyata isi di dalam file rahasia yang berhasil Dennis kirimkan untuknya itu berisikan tentang proyek rahasia bernama The Intern, yang dimana di dalam proyek itu berisikan tentang pelatihan anak-anak kecil untuk menjadi seorang assassin yang terlatih. Elena meminta Dennis agar segera pergi dari sana, sementara dia akan berusaha untuk mengekstrasi file rahasia itu yang nantinya akan dikirimkan kepadanya. Namun ketika Dennis akan kembali ke mobilnya, anak kecil yang berada di dalam mobil miliknya itu mengunci pintu mobil dari dalam, yang lalu tiba-tiba sebuah peluru ditembakkan dan mengenai kepalanya. Laki-laki itu bernama Daniel, yang ternyata dia adalah salah satu bagian dari The Intern. Begitu juga anak kecil yang dibawa oleh Dennis. Daniel lalu bertanya kepada bocah itu tentang apakah dia berhasil mendapatkan drive rahasianya. Bocah itu mengatakan kalau dia tidak berhasil mendapatkan drive tersebut, akan tetapi dirinya mendengar kalau Dennis telah mengirimkan drive data tersebut kepada seorang wanita bernama Elena. Peter yang sedang sibuk dengan kegiatan melukisnya mendapatkan telepon dari seorang wanita pemilik kedai bir bernama Lucy yang mengatakan kalau salah satu lukisan miliknya telah dibeli oleh seseorang. Lucy lalu meminta Peter untuk segera datang ke bar miliknya untuk mengambil uang hasil pembelian lukisannya dan berpesan kepada Peter untuk sekali-kali bersenang-senang menikmati hidup daripada dia harus terus-menerus bersembunyi dari kehidupannya. Tak lama setelah itu, Peter mendapatkan sebuah paket kiriman dari seseorang yang ternyata isi di dalam paket tersebut berisikan 2 buah buku pemberian Elena ketika dulu Peter berulang tahun. Peter pun sangat senang mendapatkan buku yang dulu diberikan oleh Elena untuknya. Apalagi Elena menuliskan sebuah kalimat untuk dirinya yang bertuliskan, "Hal yang paling sulit dilihat adalah apa yang ada di depan dari matamu." Singkat cerita, Peter pun kini berada di perkotaan untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya. Semua orang memanggil namanya dengan sebutan Marcus, karena setelah dirinya memutuskan untuk pensiun, dia memilih untuk merubah identitasnya dan juga latar belakang pekerjaannya, agar semua orang hanya melihat dirinya sebagai seorang pelukis. Peter lalu berpapasan dengan seorang gelandangan tua yang biasa disebut dengan Pak John, dan bertanya kepadanya tentang keadaan genting apa yang bisa membuat dirinya kembali ke kota. Pak John pun mengatakan, kalau kedatangannya dirinya ke kota kali ini adalah demi mempersiapkan keperluannya untuk kiamat yang akan segera datang. Seperti membeli alat pacu jantung beserta dengan alat medis yang lainnya agar dirinya bisa selamat jikalau semua fasilitas kesehatan di dunia lumpuh total akibat kiamat. Peter pun akhirnya telah sampai di bar milik Lucy untuk mengambil uang hasil penjualan lukisan miliknya. Lucy lalu bertanya kepadanya tentang agenda Peter malam ini, apakah dia mau merayakan hasil penjualannya dengan minum bir berdua dengannya. Akan tetapi sepertinya Peter tidak begitu tertarik dengan ajakan Lucy. Seorang wanita muda bernama Sophia mendekatinya. Ia lalu bertanya kepadanya tentang apakah dia adalah Peter. Karena kedatangannya ke sini adalah untuk menjalankan pesan dari ibunya yang memintanya datang kepada seorang laki-laki bernama Peter jika terjadi sesuatu pada ibunya. Ibunya juga mengatakan kalau Peter adalah seorang pelukis atau biasa dipanggil dengan sebutan The Painter, dan mengatakan kalau ibunya bernama Elena Maran yang tentunya membuat Peter sangat terkejut. Namun meskipun begitu, Peter mengatakan kalau dia tidak mengenal nama itu dan Peter meminta maaf kalau dia tidak bisa membantunya. Terlebih lagi nama dia bukanlah Peter, melainkan Marcus. Peter pun lalu memutuskan untuk meninggalkan bar itu, termasuk dengan Sophia yang sepertinya sangat membutuhkan bantuannya. Akan tetapi karena dia telah melupakan masa lalunya, Peter pun tidak peduli dengan Sophia. Meskipun Sophia sudah memohon kepadanya yang tentunya membuat Sophia sangat kesal kepada Peter. Merasa diabaikan, Sophia pun memutuskan untuk meninggalkan bar tersebut. Namun karena baterai di ponselnya lowbat, dia pun meminta bantuan Lucy untuk memanggilkannya sebuah taksi online. I'll call you a cab.
Keesokan harinya ketika Peter bersiap akan melukis, dia mendengar suara langkah kaki yang berasal dari luar rumahnya dan ternyata itu adalah Sophia yang sedari semalam menguntitnya setelah dia bertanya kepada Lucy tentang di manakah alamat tempat tinggal miliknya. Peter pun sekali lagi mengatakan kepada Sophia kalau dia tidak bisa membantunya dan mungkin ibunya telah melakukan kesalahan dengan menyuruhnya datang ke tempat ini karena dia bukanlah pria yang Sophia cari. Sophia pun nampak menyerah dengan kenyataan yang terjadi. Namun sebelum dia pergi, Sophia hanya ingin tinggal sebentar untuk mengisi daya di ponsel miliknya itu. Can I at least borrow a charger? You painted all of these? Di dalam rumah Peter, sambil menunggu handphone miliknya terisi daya, Sophia pun berkeliling di dalam sana sambil melihat beberapa lukisan yang Peter telah buat dan menemukan sebuah lukisan mirip sekali dengan wajah ibunya yang tentunya malah membuat Sophia sangat marah kepada Peter. Karena kenapa Peter harus berbohong kepadanya? Apalagi ibunya telah mengatakan kepadanya kalau Peter adalah ayah kandungnya. Peter pun makin dibuat bingung dengan pernyataan Sophia. Akan tetapi itu tak berlangsung lama karena beberapa agen khusus CIA bersenjata lengkap terlihat sedang mendekati kediamannya. Go upstairs. Peter meminta Sophia untuk bersembunyi di dalam kamar mandi, sementara Peter akan menghadapi 8 agen federal yang sedang berusaha untuk mendekati rumahnya. Apalagi tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menghabisi nyawa Peter sekaligus mencari sebuah data yang berada di dalam rumahnya. Upstairs now. What's happening? Meskipun Peter telah lama pensiun dari keagenannya, tetapi kemampuan, ketangkasan, dan juga keahliannya sebagai mantan agen CIA tidak akan lekang oleh waktu. Apalagi ditambah dengan keistimewaannya dalam mendengarkan suara, dia mampu membuat prediksi terhadap serangan yang dilakukan oleh para agen federal. Sophia sangat panik dan ketakutan karena berpikir kedatangan para agen federal itu untuk membunuhnya. Namun Peter berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau mereka harus segera keluar dari tempat itu untuk menemui seseorang yang mungkin bisa membantu mereka berdua. Sementara itu di markas agen CIA, kepala bagian divisi pengawasan yang bernama Naomi dan juga bawahannya yang bernama agen Kim sedang melihat rekaman penggerebekan para agen federal di rumah Peter. Mereka berdua tak menyangka kalau Peter sanggup membunuh para agen federal itu padahal Peter telah pensiun sebagai agen CIA 17 tahun yang lalu. Kim pun bertanya-tanya tentang kenapa setelah sekian lamanya dia harus muncul kembali. Naomi pun mengatakan kepada Kim kalau The Painter dicurigai telah memiliki sebuah data rahasia yang bisa menjadi ancaman keamanan nasional. Maka dia pun telah meminta beberapa agen federal untuk menggeledah rumahnya, akan tetapi dirinya tak menyangka mereka semua bisa dihabisi dengan mudah oleh Peter. Demi keamanan nasional, Naomi pun lalu meminta Kim untuk mengirimkan perimeter pertahanan tambahan di sekitar wilayah Oregon dan menjadikan The Painter prioritas target mereka nomor 1. Singkat cerita, Naomi dan Kim pun sekarang berada di rumah Birney yang kini sudah pensiun dari organisasi CIA dan dirinya saat ini lebih fokus berkecimpung di dunia politik. Mereka berdua bertanya tentang kapan terakhir kalinya Birney berhubungan dengan anak angkatnya Peter Barrett, karena saat ini Peter tengah melakukan kejahatan dengan membunuh 8 orang agen federal yang hanya berusaha untuk mendapatkan informasi dari dirinya. Lantaran Peter diduga telah mempunyai kepemilikan data rahasia yang sangat sensitif menyangkut keamanan nasional. Birney yang mendengar itu sangat kaget dan marah karena tidak mungkin Peter melakukan itu dan menduga kalau Peter telah dijebak dengan semua peristiwa ini. Baik dirinya maupun Peter sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah bertemu. Maka dengan adanya kejadian ini, dirinya pun berniat untuk mencari kebenaran tersebut sendiri. Peter dan Sophia kini berada di toko komputer milik Neil untuk meminta bantuan kepadanya meretas sistem keamanan CIA demi mencari beberapa informasi di dalam sana. Karena satu-satunya orang yang dia kenal dan bisa melakukan peretasan tersebut hanyalah Neil seorang. Neil sebenarnya ragu untuk membantu Peter, namun karena Peter memohonnya dengan menodongkan sebuah pistol, Neil pun terpaksa untuk menuruti permintaan Peter. Setelah beberapa saat mencari, mereka pun hanya bisa menemukan ruang obrolan biasa yang di dalamnya sama sekali tidak berisikan sebuah misi ataupun perintah membunuh ataupun menangkap Peter. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan juga tentang Elena Maran ataupun Peter Barrett, karena nama mereka berdua diklasifikasikan
diklasifikasikan secara rahasia. Malam harinya di sebuah penginapan, Peter lalu menghubungi Birnie untuk menceritakan kepada dirinya kalau tim bahasa CIA baru saja dikirimkan untuk membunuhnya dan meminta Birnie untuk menemuinya sendiri di sebuah kawasan industri 5 mil di sebelah utara Oregon. Peter lalu menemui Sophia di kamarnya, hanya sekedar untuk memberikannya sebuah GPS pelacak bila andai saja mereka terpisah. Sophia pun lalu bercerita kepada Peter kalau seminggu yang lalu dia baru mengetahui semua hal tentang ayahnya ketika ibunya bercerita tentang masa lalunya. Sophia tidak tahu mengapa tiba-tiba ibunya bercerita itu kepadanya, tetapi satu hal yang dia tahu, ibunya sangat menginginkannya berada di sini. Mendengar hal tersebut, Peter pun mengatakan kepada Sophia kalau dia bukanlah ayahnya dan juga tidak bisa menjadi ayahnya, karena bagi Peter, anaknya memang benar-benar sudah mati lantaran peristiwa di masa lalu. Sementara itu di markas CIA, agen Kim memberikan informasi kepada Naomi kalau dia menemukan terminal agensi yang tidak berlisensi telah masuk dan sedang berusaha mencari penelusuran tentang Peter Barrett, Elena, dan juga Sophia Maran. Naomi yang mendengar hal tersebut pun lalu memintanya untuk segera melacak keberadaan server ilegal itu, serta memblokir semua hal yang sangat ingin diketahui oleh Peter. Daniel kini telah berada di tempat Peter setelah dirinya mendapatkan perintah dari seseorang untuk mencari sebuah petunjuk di rumah tersebut. Namun di dalam sana, dirinya hanya menemukan kekacauan yang telah dibuat oleh Peter terhadap para agen federal. Dia berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dan mengatakan apakah dia sungguh sangat bodoh dengan mengirimkan sekelompok amatiran untuk mengalahkan sang pelukis. Daniel pun hanya bisa mengeluh lantaran keadaan di dalam sana yang sangat kacau. Apalagi yang hanya bisa dia temukan di sana adalah sebuah logo bertuliskan cafe bir milik Lucy yang mungkin bisa menjadikannya satu-satunya petunjuk kemana Peter berada. Peter dan Birnie pun akhirnya bertemu di suatu tempat yang sudah mereka sepakati. Peter langsung to the point dan bertanya tentang kenapa para agensi mencoba untuk membunuhnya. Birnie pun mengatakan kalau telah ada agen bernama Naomi yang telah menjalankan banyak hal dengan mempunyai reputasi yang sangat mengesankan. Meskipun demi tujuannya itu, dia selalu terlihat agak kejam dalam memburu target-targetnya. Saat ini dirinya adalah target Naomi, karena Naomi menduga dirinya telah mempunyai data keamanan rahasia yang menjadi ancaman nasional. Mendengar hal tersebut, Peter pun mengelak, karena dia merasa tidak punya dan tidak mengetahui dengan apa yang mereka tuduhkan itu. Apalagi saat ini, seorang wanita muda bernama Sophia sedang bersamanya, dan bertanya kepada Birnie tentang apakah dia mengetahui siapakah wanita tersebut. Terlebih lagi, dia mengatakan kalau dia adalah putrinya. Birnie pun mengatakan kalau Peter sedang dipermainkan oleh wanita itu, karena seharusnya mereka berdua tahu kalau Elena tidak bisa lagi mempunyai anak setelah kejadian waktu itu. Keesokan harinya, saat Lucy telah sampai di bar miliknya, dia pun dibuat terkejut setelah melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang duduk di dalam bar miliknya, dan ternyata orang itu adalah Ganil yang mencoba bertanya kepadanya tentang di manakah keberadaan dari Peter. Lucy pun mengatakan kalau dia tidak tahu dengan apa yang sedang dibicarakannya tersebut dan mencoba untuk menembaknya. Namun peluru yang ada di senapan tersebut telah diambil oleh Daniel yang kemudian menyerang Lucy karena tidak puas dengan jawaban dari Lucy. You need to think about what comes out of your mouth next. Hello. I'm supposedly your grandfather. Birnie tiba-tiba mengacungkan senjatanya kepada Sophia untuk bertanya dengan siapakah dirinya bekerja. Namun Peter yang melihat hal tersebut meminta Birnie untuk bersikap tenang, karena lebih baik mereka menanyai Sophia secara perlahan lantaran cara itu lebih baik dibandingkan mereka harus menggunakan kekerasan. Birnie langsung mengajukan sejumlah pertanyaan terkait tentang Elena, karena dirinya tidak mempercayai kalau Sophia adalah anak dari Elena. Sophia pun lalu menjelaskan segala detail dan pengetahuannya tentang ibunya tersebut, dari nama panjangnya, warna rambutnya, warna matanya, tanggal lahirnya, dan lain sebagainya secara terperinci dan akurat. Mendengar hal tersebut jelas membuat Birnie dan Peter pun terkejut, karena semua perkataan Sophia adalah benar adanya. Peter pun lalu meminta Birnie untuk membantu mereka berdua untuk menemukan di mana keberadaan Elena, karena keberadaan Elena sudah seminggu ini tidak diketemukan. Meskipun Birnie sudah pensiun, tapi nama besarnya di keagensian masihlah tetap berada di sana. Jadi dia akan memanfaatkan hal tersebut untuk mencari tentang di mana keberadaan dari Elena. Setelah beberapa saat menghubungi pihak CIA, Birnie pun akhirnya mendapatkan informasi kalau Elena pergi untuk melayani negara atau bisa dikatakan dia telah gugur dalam misinya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Sophia sangat terpukul. Apalagi seminggu sebelumnya, ibunya meneleponnya dan memberitahu kepada dirinya untuk datang menemui ayahnya bila keadaan semakin memburuk. Peter sebenarnya juga merasa sangat kehilangan, karena bagaimanapun keadaan mereka dulu, Elena pernah mengisi hidupnya. Tiba-tiba Peter teringat tentang sebuah buku pemberian dari Elena dan meminta Birnie untuk menjaga Sophia sementara dia akan pergi keluar demi mengecek sesuatu. Peter pun kembali ke mobilnya dan mencoba untuk melihat kembali buku yang telah dikirimkan Elena untuknya. Dan setelah kembali membaca pesan yang dituliskan untuknya, Birnie pun lalu mencoba untuk membedah isi di dalam buku itu. Peter lalu menemukan sebuah flash disk yang tersembunyi di dalam buku itu dan menduga semua yang telah menimpa dirinya berkaitan dengan flash disk yang berada di dalam buku tersebut. Sementara itu, Naomi dan Kim sedang berada di perjalanan ke Oregon untuk melacak keberadaan Peter
Peter. Mereka pun juga mendapatkan informasi kalau Birnie tidak berada di kediamannya dan menduga kalau Birnie dan Peter telah melakukan kontak. Bahkan Naomi menduga kalau Birnie juga terlibat dalam kejadian ini dan meminta Kim untuk menangkap Birnie bila memang dia terlibat dengan semua ini. Peter yang sekarang berada di tempat Neil sedang melihat data-data yang berada di dalam flash disk tersebut dan berisikan data-data tentang laporan tindakan, statistik, rekaman medis, dan black operasi terkait dengan sebuah proyek rahasia bernama The Intern. Namun belum juga Peter berhasil melihat semua data tersebut, tiba-tiba Peter mendengar sesuatu mendekati mereka. Daniel yang sudah mengetahui kelemahan Peter meniupkan sebuah peluit anjing yang memekakkan telinganya sehingga membuat Peter kesakitan dan dengan mudahnya Daniel menembaki Peter hingga membuatnya terluka di bagian perutnya. Setelah berhasil kabur dari serangan kejutan Daniel, Peter menuju ke tempat Lucy untuk membuka kembali data-data yang berada di dalam flash disk tersebut. Akan tetapi sesampainya di bar Lucy, dia dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Lucy ternyata telah mati. Sambil menahan perut yang terluka karena tembakan Daniel, Peter pun mencoba untuk membuka file video yang berisikan tentang Elena. Dan di dalam sana, Elena pun menceritakan semua hal yang terkait dan terhubung dengan CIA. Akan tetapi itu merupakan sebuah proyek rahasia mereka di luar pemerintahan bernama The Intern. Elena mengatakan kalau bukti-bukti file ini berasal dari dua mantan agen yang membina aset berusia 8 tahun bagian dari program pelatihan. Mereka mencoba untuk membawa anak-anak itu keluar dari sana, namun itu tidak berhasil. The Intern mencuri anak-anak lalu mencuci otak mereka, mengindoktrinasi mereka dan mengubah mereka menjadi pembunuh juga asasin. Elena juga meminta maaf karena telah meninggalkannya dengan cara yang seperti itu. Dia telah mengiriminya 2 file kalau seandainya kata ini jatuh ke tangan yang salah atau redundasi kritis. Elena juga menambahkan kalau putri mereka ternyata selamat karena peristiwa itu dan memintanya untuk menemukannya serta melindunginya. Tetapi Peter tidak dapat mengartikan dengan jelas perkataan-perkataan dari Elena karena perangkatnya dibawanya error akibat tembakan Daniel. Peter pun segera kembali menuju ke penginapan mereka dan menyadari kalau telah ada beberapa agen federal berada di sana berusaha untuk mencuri Sophia. Birnie yang nampak kesakitan meminta Peter untuk lebih baik mengejar mereka daripada mengurusi dirinya karena dia sanggup untuk menghilang dari keramaian ini. Dengan menahan rasa sakit di perutnya, Peter pun mencoba mengejar para agen federal yang membawa Sophia. Namun ternyata para agen federal itu berhasil mengepungnya sehingga dia terjebak di antara mereka semua. Peter pun berhasil melarikan diri dari para agen federal yang mencoba untuk mengepungnya. Dan kini, dia berada di gelapnya tengah hutan, berusaha untuk lari dan bersembunyi dari kejaran para agen federal yang mengejar pelariannya. Namun apalah daya, tubuh Peter tak mampu untuk menahan sakit dan darah yang terus keluar dari tubuhnya sehingga membuatnya jatuh pingsan. Tetapi tidak disangka, Pak John berada di dekatnya yang kemudian membawanya ke suatu tempat rahasia miliknya. Kim dan juga para agen federal lainnya masih berusaha untuk mencari di mana keberadaan Peter di dalam hutan itu. Namun sekeras apapun usaha mereka untuk mencari Peter, mereka semua pun tidak bisa menemukan di mana keberadaan dari Peter. Hey, welcome back. Welcome back. Peter pun akhirnya terbangun dari pingsannya dan terkejutnya dia setelah mengetahui peralatan-peralatan medis yang lumayan lengkap milik Pak John. Namun yang membuatnya lebih terkejut lagi kalau ternyata selama ini Pak John adalah Birnie yang menyamar dan terus mengawasi Peter karena sebagai seorang ayah, dia selalu khawatir dengan keadaan anaknya. Peter yang merasa sudah baikan karena perawatan yang dilakukan oleh Birnie mengatakan kepadanya kalau dia tahu dengan apa yang sedang mereka incar dan segera membuka flash disk yang berisikan tentang sebuah proyek rahasia CIA. Akan tetapi sesuatu hal yang mencengangkan berada di dalam flash disk tersebut karena ternyata proyek rahasia itu berisikan data-data pencurian anak-anak yang lalu dibesarkan dengan orang tua dari agensi, membutakan indera penglihatan mereka agar mereka bisa mengembangkan indera lainnya secara berlebihan. Dan Naomi adalah salah satu anak yang lulus dari The Intern bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba
tiba-tiba perangkat komputer itu mengalami error hingga menyebabkan semua data-data yang ada di sana hilang semuanya. Karena ternyata ada semacam virus yang telah sengaja diletakkan agar otomatis menghapus semua data yang ada di sana. Namun Peter tersenyum dan mengingat perkataan Elena tentang apa itu redundansi kritis dan mengatakan kepada Birnie kalau masih ada salinannya, akan tetapi dia lebih dulu ingin menyelamatkan Sophia sebagai pertanggungjawaban dirinya dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Elena. What are you smiling about? Mind if I borrow a few things? Terlihat Naomi sedang mempersiapkan segala sesuatunya di tempat mereka mengurung Sophia. Kim yang melihat gelagat aneh Naomi merasa sangat curiga dengan semua yang telah dilakukan atasannya itu. Bahkan dirinya menghentikan suatu tindakan yang ingin dilakukan bosnya terhadap Sophia. Naomi nampak tidak peduli dengan apa yang diucapkan bawahannya dan memerintahkan Kim untuk lebih fokus lagi untuk memeriksa para agen yang sedang mereka bawa ke tempat ini. Untung saja ketika Sophia berada di penginapan, Peter telah memberikannya sebuah pelacak sehingga kini memudahkan Peter untuk mencari di mana keberadaan dari Sophia. The painter is incoming! Move! Penjagaan ketat dan juga berlapis telah disiapkan Naomi untuk menjaga pertahanan mereka dari serangan Peter. Karena Naomi tahu seberapa gilanya Peter ketika dulu berada di keagensian. Perimeter around me. Now! Kim yang terpisah dari Naomi mencoba untuk menyelamatkan Sophia karena saat ini situasi sudah di luar kendali. Terlihat Peter masih berusaha dan berjuang untuk mengalahkan para agen federal terlatih yang berusaha untuk mengejarnya. And where do you think you're going? Saat di perjalanan mereka, Kim dan Sophia tak sengaja bertemu dengan Naomi yang kemudian menyuruh mereka berdua untuk mengikutinya. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka, Naomi meminta Kim untuk menyerahkan Sophia karena dia sendiri yang akan bertanggung jawab dengan semua misi-misi ini. Namun Kim yang menyadari gelagat aneh atasannya tersebut menolak dan malah mengatakan kalau yang mereka lakukan ini adalah salah. Mendengar penolakan tersebut jelas membuat Naomi sangat marah yang tiba-tiba mengambil pistolnya lalu menembak Kim hingga mati. Mendengar suara tembakan itu, Peter pun berusaha untuk mendekat ke arah tersebut. Namun ketika Peter berada di dekat mereka, Daniel ternyata sudah berada di sana dan mengajak Peter untuk menyelesaikan semua ini untuk membuktikan tentang siapakah The Intern yang terbaik, pasien Zero atau yang baru dan lebih baik. Terungkap ternyata Peter dulunya juga termasuk bagian dari The Intern, namun dia masuk ke dalam proyek rahasia itu karena dulu dia mengalami sebuah kecelakaan dan mereka memaksanya untuk menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan setelah bocah-bocah seperti Peter yang harus mengalami uji coba dan pemaksaan untuk melakukan semua itu. Peter, come find us. Dad, please! I've been waiting a long time to meet you, Painter. Setelah berhasil mengalahkan Daniel, Peter pun melanjutkan pencariannya demi mencari di mana keberadaan dari Sophia. Hingga akhirnya bertemulah Peter dan Naomi yang sangat penasaran dengan dirinya karena Birnie terus memujinya dan bercerita kalau dia adalah agen terbaik yang pernah ada. I'm the head intern. Ternyata Naomi adalah kepala The Intern dan dia mempunyai nama panggilan samaran Mimic. Sophia lalu masuk ke dalam sana dengan disandera oleh dua orang agen federal, namun tiba-tiba Birnie masuk ke dalam sana dan menembaki dua orang itu. Tetapi ternyata kehadiran Birnie di sana membuat Peter curiga dan menduga kalau semua kejadian ini dalangnya adalah dirinya. Birnie pun mengakui kalau dia adalah orang di balik semua ini dan menyerahkan segala urusannya di dalam sana kepada Naomi untuk dia melanjutkan segala sesuatu di dalam proyek rahasia itu. Itu dilakukannya karena Birnie telah diawasi oleh banyak pihak, jadi dia memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan segalanya kepada Naomi. Dia hanya mengawasi dan menjalankannya dari belakang layar. Itu dia lakukan karena semua percobaan pertamanya kepada Peter berhasil. Jadi Birnie mengembangkan banyak orang seperti dirinya dan berhasil menciptakan para assassin terlatih seperti halnya Peter. Birnie lalu memerintahkan Sophia untuk
meminta flashdisk itu dari Peter dan terungkap kalau ternyata Sophia juga menjadi salah satu project dari The Intern yang bekerja langsung kepada Birnie. Peter yang melihat itu sangat terkejut dan meminta Sophia untuk mendengarkan penjelasannya dan mengatakan kalau dia benar adalah ayah kandungnya. Dia tidak peduli jika harus mati, tetapi Sophia harus mengetahui kenyataan sesungguhnya dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Saat kedua orang tuanya mengira dia telah mati, ternyata Birnie telah mencuri dia dari mereka. Elena yang pada akhirnya mengetahui semua kebenaran itu mendatangi Birnie dan memintanya untuk menyerahkannya. Akan tetapi bagi Birnie, lebih baik Elena mati dengan mengetahui semua fakta-fakta itu. She's an intern, Peter. Complete the mission. Terminate the target. Birnie sama sekali tidak peduli dengan semua perkataan dari Peter dan mengatakan kalau Sophia adalah assassin terlatih yang hanya menuruti perintah Gary-nya. Birnie terus memaksa dan memerintahkan Sophia untuk menuruti permintaannya, yang kemudian tiba-tiba Intern. Intern! He was ahead of his time. Sophia mengatakan kepada Peter kalau saudara laki-lakinya dan perempuannya hanyalah mesin pembunuh untuknya. Sophia juga akan segera datang kepadanya untuk mengambil flashdisk yang masih tersimpan olehnya. Mungkin di lain kali saat dia kembali melihat Peter, dia akan lupa kalau dia adalah ayahnya. Namun itu tak berarti apa-apa bagi Peter, karena dia tidak akan pernah lupa kalau Sophia adalah putrinya. Dan sebelum film berakhir, terlihat Peter sedang melihat video Elena di dalam flashdisk itu. Elena meminta Peter untuk menyelamatkan semua anak yang berada di sana. Dan di dalam drive itu berisi tentang semua berkas anak-anak yang berada di The Intern. Sophia pun juga terlihat dari kejauhan dan bersiap untuk menembak Peter dari sana. Namun, Peter hanya tersenyum sambil memandangi putrinya dari luar sana. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang masa aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!